Ya, silakan. Yang berkualitas lah yang naik diskusi itu. Jangan melecong. Mimosa. Halo. Mimosa, ya halo. Ya, Silakan. ya, sebenarnya Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat, ya kan? Tapi memang ajarannya adalah kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, yang mana kasih karunia itu adalah gratis. Di Galatia, Paulus itu menjelaskan bahwa bahwa janji keselamatan itu diberikan terlebih dahulu, dan hukum Taurat itu diberikan 400 tahun kemudian. Nah, hukum Taurat yang diberikan 400 tahun kemudian itu tidak membatalkan janji keselamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus. Dia bilang sebelum Coba Bu, sebentar Bu, jangan terlalu panjang Bu, jangan terlalu panjang. Itu omon-omon atau bagaimana ceritanya? Tolong bukakan Itu saya ada di Galatia Galatia 2:16. Sabar. Tolong bukakan saya Galatia 2:16 sampai 21. Kemudian Efesus 2 nomor 15 itu apa itu? Ya, Iya. ini kan berbicara dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Kata segala itu, mohon maaf saya mau tanya, apa definisi segala, Bu? Bentar ya, saya buka satu ayat ya. Apa definisi segala, Bu? Efesus 2:15 itu apa, Bu, mananya? Dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat, jelas, eksplisit, lugas, tegas. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Betul. Itu Apa definisi kata segala di situ? saya jelaskan ya. Membatalkan. Kita di sini dulu, Bu. Saya Kita di jelaskan sini dulu. ya. Oke, saya jelaskan yang tadi poin yang kamu katakan itu. Paulus mengatakan janji keselamatan itu diberikan terlebih dahulu. Oke, di Galatia ya. Dan 400 kemudian hukum Taurat itu diberikan. Bu, tolong Ibu bahas kalimat per kalimat dengan lugas, tegas. Dengan matinya dia di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Di sini ada kata membatalkan. Kemudian tidak hanya cukup di situ, bahkan ditegaskan dengan kata-kata frase, diksi, segala perintah dan ketentuan. Silakan dijelaskan di sini dulu. Silakan. Jangan kemana-mana, Bu. Jangan bawa doktrin gereja di sini, Bu. Silakan. Lucu sekali ya kalau misalnya kamu tanya, tolong dijelaskan. Begitu dijelaskan kamu langsung potong. Berarti kan kamu bukan Minta memoninasi penjelasan kan? Efesus 2:15. Saya tidak mau Anda bawa doktrin di Komal Muslim, Bu. Silakan. Loh, kamu bertanya, saya menjawab. Seharusnya kamu Tipuannya jangan di sini, Bu. Jawaban saya. Di gereja aja, Bu. Benar. Ya, tipuannya jangan di sini, di gereja aja. Benar, berhubung yang kamu tanyakan tentang Alkitab, otomatis saya harus ngomong Alkitab. Dan ini bukan soal gereja apa nggak gereja, karena ini dijawab tentang seperti begitu. Bukan Alkitab, Bu, Biblos, Bu, surat Paulus, Bu, surat-surat Paulus ini. Iya, surat Paulus. Iya, surat itu kan Paulus. Tidak mungkin bukan tidak Alkitab, terkait Alkitab dengan apa yang Al-Quran, di Alkitab kan? Ibu. Ini saya lagi jelasin, Iya, Bu. saya Enggak. minta pertanggungjawaban Ada kasih saya Ibu. kesempatan nggak? Kasih saya kesempatan untuk Tapi ngomong dong. tolong. Iya, tapi saya minta dibahas ini Efesus 2:15. Jangan kemana-mana. Kok tidak membatalkan buktinya? Dengan matinya dia di kayu salib, maka hukum Taurat itu, semua hukuman-hukuman di dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Kenapa? Karena salib itu adalah pengampunan dosa, sementara hukum itu adalah kalau kamu bersalah, kamu dihukum. Gitu berarti ya, sabar. Saya tanggapi ya. Kita nggak usah panjang-panjang. Berarti hukum Taurat itu semuanya sudah dibatalkan, betul? Hukum Taurat itu hukumannya dibatalkan kalau kita terima pengampunan dosa. Itu artinya. Dengar dulu. Di sini frase kalimatnya jelas. Dengan matinya dia di kayu salib,
dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Saya tanya, definisi hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan itu apa, Bu? Hukum Taurat itu adalah hukum Taurah, ya. Ayat ataratnya itu ada di kitab Musa yang mengatakan ini yang mengatakan ya, saya utarakan hukum Taurat ya. Kalau kamu bersalah, kamu akan dihukum. Oke, itu isinya. Dan salah satunya adalah seorang nabi Tuhan tidak boleh mengawini janda orang. Bu, 613 mispot hukum Taurat itu masih dipegang sama orang Israel sampai hari ini, Bu. Jangan ngarang, Bu. Itu buat orang Yahudi. Dikatakan Nah, dalam sejak kapan hukum Taurat itu sejak tidak kapan akan hukum dibatalkan Taurat bukan untuk orang Yahudi, Bu? Bu, Nih, Bu, hukum jangan panjang-panjang, Bu. Hukum Sejak Taurat kapan? itu, Sejak kapan hukum Taurat bukan buat orang non Yahudi, Bu? Sejak kapan? ada dijelaskan kan bahwa yang berlaku untuk hukum Ya, Taurat itu sejak bagi orang kapan yang bersunat. Elohim Musa mengatakan, Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 sampai 33, ya, itu jelas, ya, itu perjanjian antara Elohim Musa dengan orang Israel. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang-orang yang tidak bersunat? Sejak kapan, Bu? Hukum Taurat itu hanya berlaku bagi yang bersunat. Itu ada di Taurat. Berarti, berarti betul ya, yang membatalkan hukum Taurat ini Paulus ya? Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Tepuk tangan, Mas. Sudah Hukum dapat ya? Taurat Yang membatalkan hukum Taurat di ternyata adalah ayat 17. Ya. Maksudku ialah Ternyata perjanjian yang telah disahkan yang oleh Allah sebelumnya tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang terbit 430 tahun kemudian. Ya, kita sepakat supaya dulu janji sebentar. hilang kekuatannya. Kita Coba sepakat buka dulu. Galatia pasal Kita 3 sepakat ayat dulu nih. 17. Bu, jangan panjang-panjang. Kita sepakat Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus saja yang membatalkan hukum Taurat. Bukan, Sepakat? salib yang membatalkan hukum Taurat. Ya, bukan. Sepakat dulu tidak kita bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Paulus Salib lah. Yesus yang membatalkan hukum Taurat. Jadi bukan Paulus, dan itu adalah janji Allah seperti yang tercatat di Galatia pasal 17. Kapan Yesus mengatakan dia akan membatalkan hukum Taurat? Kapan? Galatia pasal 3 Itu perkataan ayat Paulus. enggak, Itu Galatia perkataan pasal Paulus, 3 ayat 17. Maksudku Itu ialah perkataan perjanjian Paulus, Bu. yang telah disahkan Ibu, sebelumnya. itu perkataan Paulus, Bu. Apa legalitas Paulus berhak mengatakan hukum Taurat itu kutukan? Apa legalitas Paulus dari Yesus untuk mengatakan Yesus terkutuk? Apa legalitas Paulus dari Yesus? Dari mana dasarnya dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu kutukan, bahwa Yesus itu menjadi kutuk, menebus dosa? Tadi Ibu bilang salib itu adalah berkat pengampunan. Sebentar, Ibu mengatakan salib berkat pengampunan. Padahal kita tahu di dalam Ulangan 21, 22, 23 salib itu lambang kutukan, Bu. Ya, kutuk itu bagaimanapun adalah suatu hal yang dimurkai Tuhan. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajari mengajari Paulus yang mulia ini, yang kata Anda Rasul ini, kok bisa-bisanya dia membatalkan hukum Taurat? Sementara menurut pengakuan Paulus, dia menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1, 10, 11. Bahkan dia melarang Bible yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, ini legalitas Paulus dari mana kok bisa dia membatalkan hukum Taurat? Silakan. Ada nggak tertulis bahwa orang yang di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk? Tetapi Yesus naik ke kayu, betul kan? Jadi kutukan hukum Taurat telah dibawa oleh Yesus ke kayu salib. Kalau bukan Yesus membawa kutukan hukum Taurat itu ke atas kayu salib, kita yang harus terkutuk. Bagus. Pertanyaannya, sejak kapan Tuhan ya mengatakan anak yang dikasihi,
anak yang setia, anak yang telah meminta dipermuliakan. Yohanes 17 nomor 1 dikatakan oleh Yesus begini. Ya, apa kata Yesus? Ya Bapa, sudah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sebab sama seperti engkau, ya, telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, maka dia telah memberi hidup kekal kepada orang-orang yang kau berikan kepadanya. Kemudian di data berikutnya apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Data nomor 4 nih. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Nah, Yesus menagih, sebentar. Yesus menagih mempermuliakan dirinya, menagih Bapak, aku ini sudah muliakan engkau. Nah, sekarang kau permuliakan aku. Aku sudah mempermuliakan engkau, Bapak. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Sekarang waktunya kau mempermuliakan aku. Tiba-tiba besok paginya anak ini menjadi terkutuk. Di mana datanya, Bu? Tugas yang diberikan oleh Allah kepada Mesias itu apa? Mesias itu harus mati di atas kayu salib. Di mana tertulis, Bu? Di mana tertulis? Bagaimana caranya? Di mana tertulis mempermuliakan Bapa? Mesias harus Yaitu mati di dengan kayu salib. taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah dinamakan di mana mempermuliakan datanya Bapa. Mesias harus mati di kayu salib? Silakan. Mazmur pasal 22. Apa? Mazmur pasal 22, satu pasal itu kamu boleh baca. Di sana Ya, adalah ibu baca. Di sana adalah dikatakan? Mazmur bahwa dikatakan? Mesias itu harus mati. Dan di kitab Yesaya pasal 42 kalau nggak salah, di situ juga menjelaskan Yesaya bahwa Mesias itu, harus Ibu. mati. Yesaya itu, Ibu Baca baca dulu dong, lagi. Kak. Dengerin. Kalau Ibu baca Yesaya, tolong Mazmur. Kristen ini kalau ngomong dia lupa konteks Yesaya pasal 1 itu adalah inilah penglihatan Yesaya bin Amos dalam zaman raja-raja Yehuda dan Yerusalem pada zaman Hizkia, ya, ada 4 itu. Nah, di sini saya tanya, sewaktu Yesus lahir, apakah Israel dipimpin oleh raja-raja? Silakan. Yang pertama, Israel dipimpin oleh hakim-hakim, tetapi mereka memberontak meminta dipimpin oleh Saya raja-raja. tanya, sewaktu Yesus dilahirkan, apakah Israel dipimpin raja-raja? Iya, Raja Herodes. Itu tadi raja apa, Bu? Apanya? Di Raja zaman apa Yesus tadi, Bu? yang kamu pertanyakan. Ya. Di zaman Saya Yesus, tanya Ibu, coba Ibu baca Yesaya 1 nomor 1, Bu. yang kamu pertanyakan di zaman Yesus atau sebelum Yesus? Loh, itu Ibu bilang bahwa nubuatan itu. Padahal di dalam Yesaya, cepet keluar. Di dalam kitab Yesaya, sebentar ya. Saya bukakan Ibu nih. Sebentar. Assalamualaikum, Bang Rohul Kudus. Sebentar ya. Yesaya 1 nomor 1. Nih, saya bukakan Anda versi TB ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini yang nonton di bawah 142 tab layarnya belum 10K. Ayo bantu saya dulu. Ngapain dinaikin ini? Conge ini. Selamat tempat tinggal kau udah makin. Dadah. Ya udah. Perlu dinaikin penghujat. Sebentar. Ya. Nih, di dalam Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini dua kerajaan kan, dua kerajaan ya. Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pertanyaan saya, sewaktu Yesus lahir, apakah Israel dipimpin raja-raja atau imam-imam?
sebelum Yesus lahir ya. Loh, ibu bilang nubuatan ini untuk Yesus. Sementara ini penglihatan Yesaya bin Amos ya tentang Yehuda dan Yerusalem. Saya tanya, Yehuda Yerusalem itu apa, Bu? Kota. Kerajaan ya. Israel Oke. dibagi dua ya. Enggak, mereka Selatan, pecah jadi dua. selatan dan utara, betul? Pecah, bukan terbagi, tapi mereka Iya, pecah. memang betul terpecah, Ibu, gimana sih? Hmm. Nah, zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Betul? Betul. Oke, sewaktu Yesus lahir, apakah Ahaz, Uzia, Yotam, Hizkia masih memimpin? Sebelum Yesus lahir ya. Sudah selesai. Tidak bisa. Apa ya pertanyaan Udah, kamu? Saya tidak nggak bisa. Ibu bawa Yesaya ini, apapun dalil ibu, Ustadz, Enggak. Saya nggak Ustaz ngerti Yunus. pertanyaan kamu. Kamu coba jelaskan pertanyaan kamu lebih ibu rinci. bicara semua kitab Yesaya sebelum itu. Yesus lahir itu beribu-ribu tahun loh. Zaman mana yang kamu maksud gitu loh? Ibu bicara semua tentang Yesaya, sementara di Yesaya ini judulnya jelas ya. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Nanti ibu akan bawa kan Yesaya 7:14 kan, betul? Betul? Belum tentu saya akan bawa ke sana. Tergantung topik kamu apa. Oke. Kapan dinubuatkan dalam kitab Bible itu ada seorang anak manusia akan lahir itu? Di mana tertulis? Pasti ibu bawa Yesaya 7:14, Yesaya 9 nomor 5, betul? Tentang seorang anak itu akan lahir, itu dinubuatkan mulai dari zaman Abraham, lalu diulang lagi ke Musa, lalu diulang lagi di Daud, lalu diulang lagi di Saya Yesaya. nanya nih, ibu Lalu tadi bawa Yesaya. Yesaya. Lalu Tatkala kita Ezra. baca Yesaya, tatkala kita baca Yesaya, itu nubuatan penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ibu tadi kan bawa Yesaya 40 berapa? 42, betul? Kalau kamu tanya anak yang akan lahir, Mesias yang akan lahir itu dinubuatkan di mana? Itu mulai dari Genesis, lalu Musa, Di mana lalu Genesis, Bu? Abraham. Di mana Genesis, Bu? Di mana Genesis? Aku akan membuat Ya, di kejadian di mana, Bu? Bu, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Di mana Genesis dinubuatkan lahir anak manusia itu di mana? Di mana? Kejadian 3:15. Hah? Itu. Betul kata Ibu. Kejadian 3:15, 14:15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan. Itu yang Ibu mau? Agak lain. Betul nggak? Kalau ngomong tubuh pakai data seperti saya to the point. Ya. Lanjut Bang Yunus, saya mau makan dulu. Silakan. Ustadz, tempat saya Isya dulu, Isya. Ya udah. Tahrim. Lanjut Ustadz Felix atau Ustadz Dian? Saya Isya Iya. dulu. Siapa di bawah ini yang komen? Dian, sendalku hilang. Aku jawab sama kau. Siapa namanya? Siapa namanya di bawah tadi? Bentar. Hah? Oh ya. Oh ya. Bukan, sendalku memang hilang, Cok. Tapi kau Tuhan kau metong. Aman kan? Q buffet. Dia sendalku hilang. Iya. Oke. Bape, sendalku sering hilang memang di masjid. Apalagi swallow gitu. Kenapa? Orang sering salah ambil. Nah, Tuhan kau metong, digantung di kayu salib. Kan lucu. Iya. Jadi Bu Mimo masa coba atau dengan Bang Raja dulu selatan lah, saya mau makan dulu, mohon maaf. Nggak bisa. Bang Raja, monitor Bang Raja. Ambil. Iya, ini mau Ya, ambil. udah ngambil wudhu, udah mau maghrib. Ya gimana Bu? Itu apa yang diutarakan Ustadz Dian? Gimana tanggapannya Ibu itu? Bu,
Saya tuh sempat mendengar narasinya Anda itu tentang penyalipan. Penyalipan ini kan tempatnya orang orang bersalah, Bu. Gimana itu, Bu? Bu. Waduh. Oh, mikrofon saya nggak tahu tadi ditutup sama siapa. Saya ngomong-ngomong terus. Ternyata Udah aku buka tadi, Ibu belum Ya, makanya terima. jangan Silakan, selalu Bu. di mute. Biar nggak double, maksudnya jangan itu. Jadi satu dengar, satu ngomong gitu, Bu. Silakan, Bu. Oke, nah dikatakan bahwa orang yang di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Itu memang benar, iya kan? Nah, kenapa Tuhan Yesus yang tidak berdosa kok menjadi terkutuk? Itulah dia membawa kutukan dosa kita di atas kayu salib. Makanya dijelaskan oleh Paulus bahwa janji keselamatan yang terlebih dahulu diberikan tidak akan dibatalkan oleh hukum Taurat yang 400 tahun kemudian setelah janji itu diberikan baru diberikan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu hanya difungsikan sebelum janji keselamatan Allah itu digenapi. Gitu loh. Jadi sebelum Bu, janji Bu, keselamatan Allah ya, saya tuh ngerti poinnya itu, Bu. Tapi di sini poinnya itu orang yang terkutuk ini di tiang di kayu salib ini, Bu. Di mana letaknya untuk menyelamatkan, Bu? Sedangkan untuk menyelamatkan dirinya kan logikanya nggak bisa di sana, Bu. sebab Penyimpanan dosa dari mana itu, Bu? Sedangkan yaitu salib ini tempatnya orang berdosa, hukuman orang yang bersalah. Kok bisa mau di penebusan dosa, konsepnya dari mana? Kalau Anda membawakan konsepnya Paulus yang disebut anatema, yaitu hukum kutukan, hukum kebencian yang dibawa Paulus, berarti Anda mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus di sana. Gimana konsepnya Anda ini, Bu? Bang Ustadz Felix, saya tuh maghrib di sini udah ngambil wudhu ini. Siap, Lanjut siap, dulu. Bang Raja. Lanjut, Bang Felix, siap. Ini saya bicara sekarang atau mau tambahin dulu Bang Felix? Oke, saya mau tanggapi narasi Anda tadi tentang konsep penebusan dosa, ya dengan cara ya menggantung Yesus secara terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang benar di situ, Ibu? Konsep penebusan dosa dengan cara menggantung Tuhan kalian di kayu salib atau pertaubatan? Karena dalam Matius, ya, dalam Matius 18 nomor 3 dikatakan bertobatlah kalian sebagaimana anak kecil ini, dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus, bertobat. Nah, dua konsep yang berbeda, yang mana yang benar ini, bertobat atau menggantung Yesus di kayu salib? Mana yang benar? Oke, saya jawab ya. Silakan, tapi diskusi dengan saya, Bu, itu pakai data. Nih, Diskusi dengan saya harus pakai data, Bu. oke. Di dalam hukum Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Setuju nggak? Upah dosa adalah maut, benar ya? Dan maut itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab itu hukumnya Tuhan kita semua tahu ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah tidak akan berubah. Oke, Kita berarti setuju ya? pertaubatan yang diajarkan Yesus itu salah. Benar. Kita harus terima pengampunan dosa dulu. Berarti petulisan Matius itu salah. Padahal di situ tulisan merah loh. Tulisan merah di situ, itu perkataan Yesus. Sementara Galatia 3:13 itu adalah pernyataan Paulus. Masa pernyataan Paulus jauh lebih rajin, lebih dipercaya daripada pernyataan Yesus? Waduh, di manalah otaknya kalian? Memang mereka berdua itu tidak ada kontradiksi pengajarannya. Itu sudah kontradiksi, Bu. Kontradiksinya Pengajaran mana? Yesus itu sudah kontradiksi, mengatakan, Bu. Oke, pengajaran Yesus kontradiksi adalah pengajaran yang berbeda, Bu, yang tolak saling artinya pengajaran yang tidak terkorelasi. Nah, satu contoh dalam Matius 18 nomor 3. Ini kan perkataan Yesus, tulisan merah. Bertobatlah kalian, dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus.
Nah, sementara pengajaran Paulus yaitu terkutuklah orang yang digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat. Nah, yang mana yang benar? Pertaubatan atau menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhan di kayu salib? Silakan. Upah dosa adalah maut, betul? Dan Mesias datang untuk menebus pertobatan. Makanya ya Paulus mengatakan Iya, bahwa berarti dosamu ajaran terampuni pertobatan kalau tadi itu kamu salah. terima salib. Paulus mengajarkan bahwa setelah kamu terima salib itu adalah pengampunan dosa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, gratis oleh Tuhan. Jadi bukan karena kamu ini siapa, bukan karena kamu melakukan apa, tetapi itu semata-mata adalah gratis. Itu kekejian, Bu. Bu, itu doktrin. Itu kekejian Tuhan. Baca lagi Bibelnya, Keluaran 23 nomor 7. Ibu baca baik-baik. Di dalam kitab Imamat, ya, Ulangan 30, Ulangan 28. Lanjut. Keluaran itu. Ya udah boleh bicara. Lanjut Ustaz Dian. Saya cuma ini aja. Lanjut. Enggak, dia ikut-ikutan nimbrung tapi nggak paham Keluaran itu kita perjanjian lama. Diam dulu Nicholas, diam dulu, ganti-gantian lah Nicholas. Ya, teman-teman yang ada di bawah dikencangkan dulu tap-tap layarnya, ini sudah lama kita live ini baru 7K ini. Aduh, bantulah. Ayo kita sama-sama tolong menolong, berawat-awasu bil haqqi wa tawasu bis sabar. Saling tolong menolong. Anda tap-tap layar sembilan. Jadi saya follow akun kita yang ada di Dikasih atas. kesempatan untuk menjelaskan ya. Love orange-nya teman-teman ya. Love orange supaya komal kita kuat. Iya, oke. Saya berusaha Anda sudah tidak- mengatakan tadi pertobatan itu tidak benar. Berarti Saya secara tidak otomatis mengatakan pertobatan itu tidak benar loh. tadi Anda mengatakan bahwa itu salah. Mana yang dalam Matius 18 nomor 3 di situ kan bertobatlah kalian. Justru di situ dikatakan dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya tadi, berarti yang mana yang benar, pertobatan atau menggantung Yesus di kayu salib? Anda mengatakan upah dosa adalah maut. Saya tanya, berarti pertobatan salah? Anda mengatakan iya, itu salah. Mau diralat kembali bahasanya? Ini saya menjelaskan ya, supaya saya kan juga udah berusaha tertib, tidak memotong pada saat kalian bicara. Tolong pada saat saya bicara, tolong jangan dipotong ya. Kasih saya kesempatan untuk jelaskan sampai selesai, ya kan? Inilah kan intinya kenapa kita diskusi supaya sama-sama bisa memahami, ya. Saya bisa memahami perkataan kamu bisa memahami perkataan saya, oke? Nah, pertobatan. Oke, silakan Anda menjelaskan tentang pertaubatan yang dijelaskan dalam Matius 18 nomor 3, kemudian dengan menggantung Yesus di kayu salib. Kalau Anda lebih membenarkan menggantung Yesus di kayu salib, tolong dijelaskan ada apa dengan ayat Matius 18 nomor 3 ini, apa korelasinya, apa relevansinya dengan penjelasan Ibu dengan Galatia 3:13, silakan. Pertobatan dengan penebusan dosa itu sama. Sama, mana samanya? Di mana letak kesamaannya? Bertobat itu adalah ajaran para nabi. Ajaran Nabi Adam sejak dulu. Dalam Islam, ya, Adam ya bertobat kepada Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas sekali itu doa Nabi Adam bertobat kepada Allah. Turun-temurun. Pertobatan diajarkan, sabar. Diajarkan untuk bertobat. Berarti- Walaupun kita ditebus dosanya, ya walaupun Sabar. segala dosa ditebus di Sabar. Kemudian turun-temurun diajarkan pertobatan. Makanya saya percaya dengan Matius 18. minggu, ajaran setiap minggu itu pertobatan. Sekarang Ya, kemudian dalam Matius 18 nomor 3, Yesus mengajarkan pertobatan. Saya percaya itu yang menjadi persoalan. itu Kenapa yang Anda percaya adalah ya penghapusan dosa itu dengan cara menggantung Yesus di kayu salib. Itu yang Iya. Anda harus jelaskan mana yang benar. Masa pertobatan dengan menggantung Yesus di kayu salib sama? Lucu-lucu kalian Kristen ini. pertobatan itu kebaktian setiap minggu, ya. Dapat dengar dulu, karena manusia ini selalu berbuat salah setiap hari. Itu selalu ada pertobatan di dalam kebaktian setiap minggu. Ya, walaupun kita sudah dijamin segala dosa ditebus di kayu salib,
Tapi kita selalu diminta juga di dalam kebaktian kita untuk bertobat, ampuni saya Tuhan, karena setiap hari kita hidup, bukan langsung Nah, mati. untuk apa pertaubatan itu? Untuk Kita apa ini logika? Pakai logika, Pak. Dikasih kita Pakai ini logika, pakai logika, Pak. Untuk apa pertaubatan itu? Ya, atau saya putar. Untuk apa penghapusan dosa itu dengan cara menggantung Yesus di kayu salib tanpa pakai celana? Toh ujung-ujungnya yang diajarkan adalah pertaubatan. Sebaliknya, untuk apa penebusan dosa kalau kita diajarkan untuk bertaubat? Ini Dosa itu adalah hutang. Kalau hutang itu belum dibayar, nah, itu jembatan kita kepada Tuhan belum nyambung. perbuatan. ya di mana referensinya itu? Jembatan kita kepada Tuhan belum nyambung. Referensinya di mana? Dulu kamu Referensinya adalah semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan Ya, betul. kemuliaan Allah, Betul. kan? Semua orang kehilangan berdosa. Oke, betul. Tunggu Pak Ustadz Semua Felix, orang berdosa. kasih saya kesempatan untuk ngomong juga, jangan ngomong terus. Nah, Ya, silakan. dikatakan manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya kita terpisah oleh Allah, dosa itu yang membatasi kita, gitu loh. Nah, penebusan itu adalah membuat jembatan kita kembali kepada Tuhan. Di situ dikatakan ketika kita dibersihkan oleh salib, kita dikuduskan oleh salib, kita ini adalah bait Allah yang mana roh Allah tinggal di dalam hati kita untuk membimbing kita. Referensinya mana, Bu? Referensinya mana, Bu? Referensinya Itu ada. adalah Dari ya mana? Kitab mana Anda ambil itu? Galatia. Semua Galatia itu harus dibaca dari dari pasal 1 Tolong dibacakan Galatia berapa? Galatia berapa? itu ada Jangan Ya. nipu di sini, Bu. Jangan menipu di Bukan sini. itu. Permasalahannya ya adalah kalian tidak membaca sampai selesai. dosa perbuatan Anda kita. jangan menipu di sini. Pakai data lah, Bu. Pakai data lah, Bu. Saya sama seperti saya diskusi pakai data, Bu. Ya. Saya diskusi pakai data. Ya, tentang pertobatan dalam Matius 18 nomor 3. Saya komparasi dengan Al-Qur'an. Ya, bertobatnya Nabi Adam dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya komparasi Al-Qur'an dengan Bible bahwa ajaran para nabi, ajaran samawi itu adalah bertobat. Nah, datanglah pengajaran. Ya. Diam dulu Nicholas, kayak babi kau di sini ah. Ya. Nggak ada Q-nya, perlu diajarin 1 Petrus ayat 3. Oh, 1 Petrus lagi. Oke, silakan Anda jelaskan. Ya. Pertanyaan saya, Bu. Pertanyaan saya, Bu. Ya, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Kristen boleh ditebus dosanya tanpa harus mengutuk Yesus? Bisakah orang-orang Kristen atau manusia ditebus dosanya tanpa harus mengutuk Yesus? Dosa itu adalah kutukan. Iya, pertanyaan saya, bisakah dosa manusia ditebus tanpa harus mengutuk sosok yang kita cintai bersama, yaitu Yesus alaihi wassalatu wassalam? Tuhan mengatakan, kalau Allah mengatakan upah dosa adalah maut, berarti seseorang itu harus mati terkutuk untuk yang memikul dosa itu. Dan orang yang layak untuk menebus kita adalah orang yang tidak punya berdosa. Kalau orang yang berdosa, bagaimana mau tebus dosa orang lain? Makanya kenapa harus Yesus dan Ustaz hanya Felix, Yesus izin yang Ustaz layak. Felix. Ya, silakan masuk. Tolong, enggak. Tolong dicuecakan aja bintangnya. Saya lagi noise ini. Bukakan Yesaya 30:15, kemudian 2 Tawarikh 7:14. Tidak ada cerita Tuhan mengampuni dengan membun-bun manusia itu. Enggak ada itu. Penipuan itu. Lanjut. Iya, silakan. Makanya dikatakan oleh Paulus ya, hukum Taurat itu hanya berlaku sampai salib. Makanya setelah salib kamu jangan buka lagi 2 ayat yang tadi kamu kasih. Enggak ada Tapi suara. tidak ada Ustaz Felix. referensinya. Enggak ada suara. Tadi Ustaz Felix. kalian mengatakan Paulus Suara membatalkan saya nggak hukum ada. Taurat. Tadi sudah ada. Baru ada.
Lanjut. Kan tadi kalian mengatakan Paulus membatalkan hukum Taurat, iya kan? Nah sekarang kalian mempertanyakan yang tadi Tawarik dan Yesaya itu, makanya dikatakan sama Paulus, salib itu membatalkan semua hukuman yang ada di hukum Taurat. Jadi jangan kamu bawa lagi. Itu perkataan siapa, Bu? Itu perkataan siapa, Tapi Bu? kalian yang mengatakan bahwa Yesus membatalkan, Paulus membatalkan hukum Taurat. Nah, ya kan? Nah, sekarang saya jelaskan kenapa Yesus silakan tenang Paulus dulu, diam mengatakan, dulu. Oke, tenang dulu, diam dulu. Ya, di mana ada konfirmasi dari Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu? Nih, tadi yang saya udah buka ya. Di sini tunggu. Galatia Oke, pasal di mana 3, konfirmasi Galatia daripada Yesus pasal- tentang pembatalan hukum Taurat? Galatia pasal 3 ayat 17. Itu bukan konfirmasi dari Yesus. Itu Galatia tulisan Paulus. Inilah kalian karena tidak mampu membedakan perkataan Paulus dengan perkataan Yesus. Saya beri Apa satu yang contoh, dikatakan Bunda. Paulus Coba dengarkan. adalah Saya tidak bisa meluruskan membiarkan kamu ajaran ngomong di sini Judaisme. dengan cara menipu. Diam dulu. Oke. Dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Ini kata Yesus tulisan merah. Kemudian dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meninggalkan satu titik hukum Taurat mesti yang paling terkecil, ini kata Yesus, maka dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dua-dua yang saya katakan tadi itu data, dua-duanya perkataan Yesus. Nah, kemudian dalam Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana konfirmasi atau nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu dari Yesus? Itu yang Anda harus jawab. Jangan perkataan Paulus. Konfirmasi dari Yesus, Bunda. Silakan dijawab. Konfirmasi dari Yesus adalah, ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak Ada yang nyambung sampai lagi, kepada dasar Bapa kucing. kalau Conge. tidak melalui aku, Nggak nyambung. yaitu tidak Inilah Kristen. Aku adalah jalan. Diskusi kita adalah pembatalan hukum Taurat, bukan jalan, Bu. Nih, Makanya tapi lepaskan kamu nggak ngerti isi hukum Taurat. Isi hukum Taurat adalah mengatakan saya melakukan apa yang saya tidak melakukan apa yang dilarang. Penipu dong. Pertanyaan saya, Bu, konfirmasi dari Yesus tentang pembatalan hukum Taurat. Itu yang saya tanyakan. Oke, saya ulangi lagi biar saya capek nih. Hitung-hitung saya beramal, ya. Hitung-hitung saya beramal mengajari para Kristen yang goblok di bawah dan yang di atas. Oke. Dalam Berarti Matius kamu 5 sendiri nomor nggak ngerti hukum Taurat itu apa? Ya betul, Anda goblok. Dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meninggalkan satu titik hukum Taurat, maka dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian dalam Lukas 16:17, lebih mudah bumi ini, ya, lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Jelas sekali kata Yesus. Lalu Paulus datang berkata, dengan matinya Kristus sebagai manusia, Efesus 2:15, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala hukum dan ketentuannya. Pertanyaan saya, ya, di mana nubuatan daripada Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu? Silakan. Ngomong sampai selesai ya. Tinggal muda lu manang di Oke. Ambigu di Gini ya. Hukum Taurat itu di antara ini kan kita memperdebatkan nih, kita diselamatkan oleh hukum Taurat atau kita diselamatkan oleh salib ya. Iya kan? Pak, pertanyaan saya, Mbak, kalau Anda tidak bisa menjawab jujur, kalau memang tidak ada, jujurlah, Bu. Silakan Ini Anda memang sembah ada, Yesus, ini memang ada. silakan Anda Kristen, Sekarang tapi kita Anda jujur. Saya luruskan Di dulu mana? ya. Di Saya mana luruskan nubuatan dulu. pembatalan Nih, hukum Taurat saya itu? Silakan. luruskan dulu. Saya luruskan dulu ya. Kita sekarang memperdebatkan kita diselamatkan oleh hukum Taurat atau kita diselamatkan oleh salib. Betul? Betul, Pak Felix? Betul nggak? salib sama hukum Taurat yang menyelamatkan.
Yang Maha Kuasa yang menyelamatkan. Betul ya? Oke. Jadi saya Nggak ada yang betul, itu salah semua itu. berarti betul. Nah, di dalam cerita yang sebenarnya Yang menyelamatkan bukan salib Taurat. Yang menyelamatkan itu yang Maha Kuasa. hukum Taurat diberikan. Yang menyelamatkan itu Bapak. Nggak ada itu. Itu diberikan. Oke. Jadi Enggak ada itu. kan Nggak ada itu prima manusia. itu tidak membatalkan. Tidak ada hukum Taurat yang menyelamatkan manusia. Nggak ada juga. Ya, yang menyelamatkan manusia itu Maha Pencipta. Nah, itu Jadi baru Maha Pencipta menyelamatkan. itu bagaimana caranya menyelamatkan Bagaimana caranya kamu hidup? Enggak, hukum Enggak gimana? Coba kalau kamu nggak hidup, bisa nggak kamu menyelamatkan? Coba contoh, kamu bisa nggak menyelamatkan orang kalau kamu nggak hidup? Mana bisa? Ah, kamu ini. Gimana saudaraku ini? Salam saudara, salam. Iya. Salam Pak Felix, salam. Ya, assalamualaikum Mas Ali. Mbak Ina. Nih. Bang Robin, belum diluruskan dulu otaknya ini saudara kita ini. Ya nggak apa-apa lah, itu pilihannya nggak apa-apa. Saudaraku Felix, Ya, nggak apa-apa itu pilihan dari saudara. itu hanya saya mengerti, tapi kamu belum klik aja. Itu pilihannya, itu pilihannya nggak apa-apa. Pertanyaan saya apa? Pertanyaannya Lucunya kalian, adalah, lucunya kamu. Ditanya A jawabnya B. bukan jawabnya B, kamu yang nggak ngerti. Pertanyaan saya, nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu, konfirmasi dari Yesus tentang pembatalan hukum Taurat itu, karena sebelumnya Yesus menetapkan hukum. Masa Tuhan kalian pelin-pelan? Tuhan kalian pelin-pelan tidak. Di suatu sisi Yesus mengatakan, makanya tadi Bang Robin, Mbah Hina mengatakan, yang memasukkan orang ke dalam kehidupan kekal adalah hukum Taurat. Ya, dalam Matius 19 dikatakan bahwasanya hidup yang kekal itu bahwa engkau menjalankan hukum Taurat secara utuh. Makanya dalam Matius 5 nomor 19 dikatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan satu titik hukum Taurat tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Ya, pertanyaan saya, nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu, nubuatan tentang pembatalan hukum Taurat itu sebagaimana disampaikan dalam Efesus 2:15 itu mana? Silakan. Nubuatan pembatalan hukum Taurat, konfirmasi dari Yesus tentang pembatalan hukum Taurat sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulus sang penyesat tentang pembatalan hukum Taurat. Silakan. Nih, sekarang ya umpamanya ya, saya bilang, saya mau janji kasih kamu sesuatu, ya. Saya janji mau kasih kamu sesuatu. Tapi pembatalan hukum Taurat nggak ada, itu akan kata Paulus. Bang Robin, aduh di Rukia dulu Bang Robin. Ini Nggak ada pembatalan hukum Taurat, nggak ada. Dia dengan saya, diam dengan saya. Sama Felix, diam kau, diam. Apa kau diam kau? Kau jangan ngatur aku. Buktikan sama saya. Kau yang ngajak aku Diam dulu kau. Kau sama aku mau diam aku. Kenapa turun kau? Saya yang turunkan bang. Turun dia Pak Felix. Saya yang turunkan bang. Aku mau Lanjut, diam Bang Robin. aku. Kalau dia kasih aku napas baru aku diam. Orang yang Maha Kuasa kasih aku napas kok disuruh diam? Dulu. Enggak, saya nggak bakal diam. Kau kalau mau diam kau diam. Tante mulutmu. Ya, kau kalau mau diam kau. Tante kau. Jangan kau diam-diamkan aku. Tante mulutmu. Aku bukan Bisa ciptaanmu. diam nggak kau? Nggak bisa Bisa diam diam aku. nggak kau? Nggak bisa diam. Bisa diam kau? Nggak bisa diam. Kau kalau memang Tuhanmu benar Ya, dengan kenapa? kejang-kejang dengan pertanyaan. Kenapa? Baru saja sudah kejang-kejang dengan pertanyaan. Nggak usah pertanyaan apa. Pertanyaan. Yes, and the place. No, you like me to take a show. You like me to teach you like a person. You like me to take a person. Ayam mulutmu. It's the man who make us live in the boat. Bukan No, pantat it's ayam the man, my friend. mulutmu. My friend, you are you more you cares. Kenapa begitu? Bertaki aja dari tadi. Sudah dibilang dalam diskusi, Islam Bang Robin. 19 bahwa Tuhan itu bukanlah Anda manusia. disangkain Islam barusan itu sama Nggak NR apa-apa itu. disangkainnya. Aku Kristen sejati kok. Saya harus basmi, Nah, harus bagus itu. Minosa itu Bang Robin itu lawanlah. Silakan. Kalian ini mau diskusi atau kalian mau menang? Tuhan bukanlah Kalian ini manusia. mau diskusi atau mau Tuhan menang? bukanlah manusia. Tuhan bukanlah manusia. Kalian mau diskusi atau mau menang? Tuhan menjadi manusia. Hah? Dia Kalian lagi mau diskusi atau mau menang? diam. Kamu mau diskusi Hah? apa? Mau teriak-teriakan? Mau diskusi Kamu atau mau mau menang? teriak-teriakan? Kamu selesain teriak-teriakan ini sampai acara ini selesai, Mbak Hina.
Ya. Bagaimana? Kau mengatur aku? Mengatur aku apa berdiskusi kau? Kau mengatur aku apa berdiskusi kau? Ini selesai Kau kalau sekarang ngomong mengatur aku diskusi. apa berdiskusi kau? Hah? Mengatur aku apa berdiskusi? Kau jangan pernah atur aku. Aku gak pernah atur kau. Makanya kalau Jangan atur aku. diam. Jika diam kau diam. Orang nggak Kenapa kau suruh aku berpendidikan. diam? Kalau orang nggak berpendidikan Gimana kayak kau orang bagaimana? Tunggu. Apa urusanmu? Apa aku untuk menyuruh aku diam? Emang kau yang ciptakan aku? Emang kau yang kasih aku makan? Emang kau yang